Hai sobat, pada pertemuan kali ini saya akan membahas topik yang lain ya. Saya akan coba bahas tentang interaksi obat dan khususnya pada pertemuan ini saya akan membahas tentang interaksi obat dan jeruk bali merah. Nah, di sini kita tahu ya buah-buahan itu merupakan jenis makanan yang sehat untuk kita konsumsi. Tapi pada khususnya pada pertemuan ini saya akan membahas ada buah-buahan tertentu yang mempengaruhi kerja obat. Salah satunya adalah jeruk bali merah atau yang dikenal dengan nama grapefruit gitu. Nah, jenis buah ini maupun olahannya dapat meningkatkan atau menurunkan jumlah obat dalam tubuh. Kita akan mempelajari melalui video kali ini. Saya akan bahas tentang bagaimana mekanisme interaksi obat dengan juga jeruk bali merah dan juga serta obat apa saja sih yang berinteraksi dengan jeruk bali merah ini. Berikut penjelasannya ya. Oke, ini saya ambil dari jurnal ini. Nanti silahkan teman-teman atau sobat bisa searching gitu ya. Tinggal copy paste nih ya, ketik aja ini doinya, nanti akan keluar jenis jurnalnya. Oke, nah. Jadi ini adalah gambaran dari jeruk bali merah atau yang dikenal dengan nama grapefruit gitu ya, grapefruit. Nah, sekarang kita lihat ya, jadi bahwa jeruk bali merah ini tidak sama dengan buah anggur karena kan grapefruit ini kan anggap oh ini buah anggur. Memang dari segi nama mirip ya. Jadi grapefruit dengan memang mirip dengan anggur, tapi grapefruit itu bukanlah buah anggur, bukanlah buat anggur gitu ya. Anggur itu berbeda sama dengan grapefruit. Jadi grapefruit yang kita kenal terutama di Indonesia itu adalah jeruk bali merah. Nah, di sini memang fungsi dari jeruk bali merah ini banyak sekali ya. Ada yang bilang ini untuk menurunkan berat badan, juga untuk cegah darah tinggi, dan juga untuk perlindungan kulit dari sinar matahari. Nah, sekarang kita akan pelajarin ya, bagaimana sih si jeruk bali merah ini atau yang dikenal nama grapefruit ini bisa mengakibatkan yang namanya interaksi obat. Ya, kita akan pelajari dulu yang pertama bahwa kita akan pelajari kandungan kimia apa sih yang ada di jeruk bali merah ini. Nah, salah satu kandungan kimia dari jeruk bali merah ini adalah golongan senyawa yaitu furanokumarin ya, furanokumarin. Nah, pada golongan senyawa ini ya kita perlu ketahui ada dua senyawa ya, ini golongan senyawa dan ada dua senyawa utama yang diketahui terlibat dalam interaksi obat. Yang pertama adalah senyawa bergamotin dan yang kedua adalah 6,7 dihidroksi bergamotin. Ini adalah contoh senyawa dari golongan furanokumarin yang dimana dua senyawa inilah yang diketahui terlibat dalam interaksi obat. Nah, sekarang ini yang ada di dalam jeruk bali merah. Nah, sekarang apa sih hubungannya gitu? Bagaimana kita mengaitkan jenis senyawa ini dengan interaksi obatnya. Nah, kita perlu ketahui bahwa kedua senyawa ini dimetabolisme oleh enzim sitokrom P450 ya. Di sini khususnya adalah CYP3A4 ya. Jadi ini adalah jenis enzim yang memetabolisme dua senyawa ini. Nah, permasalahannya adalah ketika senyawa ini dimetabolisme oleh CYP3A4, dia menjadi zat antara reaktif yang terikat secara kovalen ke tempat aktif enzim ini ya. Jadi saya ulangi, dia menjadi zat yang terikat secara kovalen ke tempat aktif enzim dari CYP3A4. Akibatnya akan terjadi inaktivasi irreversible. Jadi enzim CYP3A4 ini menjadi inaktif dan juga inaktifnya ini tidak dapat sifatnya irreversible gitu ya. Tidak bisa kembali ke bentuk awalnya gitu. Nah, di sini akibat dari ada inaktifnya enzim ya, berarti dengan demikian kita bisa simpulkan bahwa senyawa ini itu menghambat kerja dari enzim si pemetabolisme ini gitu ya. Jadi kedua senyawa ini menjadi penghambat ya, bekerja menghambat enzim pemetabolisme CYP3A4 ini. Nah, CYP3A4 ini terdapat di mana? Ada di usus halus, ada di usus besar gitu, dan juga di sel parenkim hati di hepatosit kita. Nah, di sini hambatan kerja dari enzim CYP3A4 ini tentu akan mengurangi apa? Mengurangi ya namanya metabolisme ya. Jadi hambatan kerja CYP3A4 ini akan mengurangi metabolisme obat-obat yang seharusnya dimetabolisme oleh CYP3A4. Kan banyak nih obat-obat yang dimetabolisme CYP3A4, tapi masalahnya enzimnya udah nggak aktif gitu ya. Nah, sekarang
jika ada hambatan kerja dari CYP34 ini akan mempengaruhi obat-obatan yang di metabolisme oleh enzim CYP34. Nah, jadi obat-obat ini kan aturnya di metabolisme ya, tapi terhambat ya karena CYP34 ini inaktif gitu ya, inaktif dan juga sudah mengalami proses inaktivasi irreversible oleh karena diberikan bersamaan dengan jeruk bali merah. Akibatnya apa? Yaitu peningkatan kadar obat dalam darah yang terlalu tinggi. Kok bisa sih? Ya namanya juga ada hambatan kerja ya CYP34. Kalau ada hambatan kerja, tentu pasti akan terjadi pengurangan metabolisme obat-obatan tersebut. Nah, kalau metabolisme obat itu berkurang, maka apa yang terjadi? Ayo, nah kalau metabolisme obatnya berkurang, maka kadar obat dalam darah itu akan menjadi tinggi ya. Obat itu akan lama di dalam darah, akibatnya terjadilah interaksi obat. Nah, di sini kita perlu paham bahwa ternyata obat-obatan itu juga perlu harus dimetabolisme dengan enzim yang aktif. Kalau nggak dimetabolisme berarti kadar obat itu jadi menumpuk ya atau meningkat dalam darah gitu. Oke, nah sekarang saya akan perlihatkan nih review dari sebuah jurnal penelitian. Yang ini jurnal penelitian nanti bisa dibuka. Jadi ini adalah daftar-daftar obat yang berinteraksi dengan jeruk bali merah gitu. Nah, jadi ada golongan anti kanker. Jadi sini kalau kita bisa tabelnya itu ada jenis obatnya, golongan obatnya, terus bagaimana terkait dengan bioavailabilitas dari obat tersebut. Nah, ini yang pentingnya, adverse event-nya. Jadi, apa sih kejadian interaksi obat yang terkait dengan dosis gitu ya. Terus, bagaimana prediksi dari interaksi ini gitu ya. Resikonya seperti apa. Oke, dan bagaimana ada solusi atau penggantinya gitu. Jadi kita nggak hanya mikir oh ini mengakibatkan interaksi obat terus habis itu mau gimana. Nah, kita harus pikirkan juga nih bagaimana alternatifnya gitu. Jadi ini contohnya golongan anti kanker ya. Kita melihat bahwa bentuk interaksi obat yang paling sering terjadi itu adalah torsada de Pointes ya. Di sini adalah gangguan dari irama jantung abnormal. Ya, ini terkait dengan fungsi jantung ya. Jadi ada gangguan irama jantung yang mana bisa mengakibatkan kematian jantung secara mendadak gitu. Terus ada juga mielotoksisitas. Jadi kalau mielotoksisitas ini berarti artinya terjadi miopati yang dimana otot mengalami gangguan yang ditandai dengan peningkatan kadar kreatinin kinase. Ya, ini contoh dari golongan anti kanker. Dimana kita bisa lihat ada beberapa golongan anti kanker di sini yang dia mempunyai resiko tinggi ketika diberikan bersama dengan jeruk bali merah. Tapi ada juga option atau pilihan lain sebagai alternatifnya. Ya. Ini saya nggak akan baca satu-satu, pasti akan lama banget. Oke, berikutnya adalah golongan antibiotik ya. Jadi hampir mirip dengan anti kanker tadi, yaitu torsada de Pointes tadi ya. Jadi kalau misalnya harus pakai pasien ini erythromycin, oh ternyata ketika misalnya pasien ada riwayat pernah diketahui akhir ini minum baik itu makan jeruk bali merah, maka itu ada optionnya yaitu ini ya clarithromycin ya seperti itu. Jadi ini cara membaca tabelnya seperti itu. Oke, nanti bisa dibaca ataupun bisa dilihat lagi kembali apa yang menjadi pembahasan saya ini. Juga ada nanti golongan antilipidemia ya. Jadi sudah ada option-optionnya gitu. Dan ini yang sangat berbahaya rhabdomyolysis ya. Jadi rhabdomyolysis ini kumpulan gejala yang disebabkan oleh kerusakan dan kematian jaringan otot rangkap. Oke, ini antilipidemia. Terus ada juga golongan anti kardiovaskular gitu ya. Di sini juga beragam jenis interaksi obat yang terjadi dan semuanya ini semua ada alternatifnya untuk penggantinya. Oke, nah ini yang di awal diketahui dalam interaksi obat dengan jeruk bali merah ini adalah felodipin ya. Dan di sini alternatifnya itu amlodipin ya, ini yang pertama diketahui. Nah di sini contoh-contohnya ya, saya nggak akan bahas satu-satu, pasti akan sangat panjang sekali ya. Kita perlu tahu, yang penting kita tahu bahwa oh ini ada golongan-golongan obat dan ketika kita tahu ada riwayat pasien gitu ya meminum jenis jeruk itu, ataupun kita bisa jelaskan ke pasien gitu ketika kita pasien itu mendapatkan obat yang ada tercantum di tabel-tabel ini ya, kita perlu infokan bahwa obat ini tidak boleh diminum dengan bersama dengan jeruk bali merah gitu, karena resiko yang terjadi adalah seperti apa kita jelasin. Ini ada di tabel ini dijelasin nih resiko interaksi obat yang terjadi itu seperti apa gitu. Oke, ini penting sekali untuk kita pahami dan kita bisa jelaskan. Jadi tadi saya belum jelasin yang golongan kardiovaskular sudah, golongan obat sistem saraf ya.
golongan gastrointestinal, imunosupresan, golongan urinary tract gitu ya. Jadi ini banyak sekali jenis golongan yang perlu kita tahu bahwa dan kita perlu tahu untuk bisa mengedukasi kepada pasien ya. Jadi kalau dapat obat ini harus dihindari dengan minum jeruk bali merah ya. Kita nggak tahu ya, siapa tahu pasiennya memang hobi minum jeruk gitu ya, jeruk khususnya jeruk bali merah kan kita nggak tahu, tapi kita perlu ingatkan gitu. Oke, nah sekarang kita perlu ingat bahwa senyawa bergamotin tadi dan dihidroksi bergamotin itu kandungan alami dari buah jeruk bali merah. Nah, jadi semua baik itu dia mau jus segar kayak jus konsentrat ataupun buah segar itu punya potensi ya untuk mengurangi aktivitas enzim dari CYP34. Nah, satu jeruk utuh atau 200 ml jus jeruk bali merah ini bisa menyebabkan konsentrasi obat itu meningkat secara klinis. Tadi kan sudah dijelasin ya, kan bahwa enzim ini penghambatan enzim CYP34 ini akan meningkatkan kadar obat di dalam darah yang terlalu tinggi gitu. Nah, di sini dia akan berdampak secara klinis dan ada efek samping yang merugikan. Nah, di sini saya akan coba lihatkan ini dari jurnal yang sama memaparkan apa sih efek samping, bukan efek sampingnya, kejadian interaksi yang dapat terjadi dan ini sudah ada laporan-laporannya. Jadi ini kalau teman-teman buka sekalian di jurnal ini, maka di kutipan-kutipan ini Anda bisa melihat laporan-laporan kasusnya ya. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa dalam bentuk sediaan apa, mau dia sediaan jus atau mau sediaan buah atau mamalet gitu atau ya sediaan apapun, intinya saat minum jus jeruk ini atau minum satu buah utuh atau mau minum dalam bentuk apapun itu akan memiliki efek klinis ya dan efek samping yang merugikan gitu. Jadi kita perlu paham bahwa obat-obat khususnya ini ya, nih ada sediaan-sediaan yang ini ya, terutama sediaan yang paling sering kita temui itu ya seperti atorvastatin, simvastatin yang digunakan pasien saat pulang ke rumah gitu ya, minum sediaan oral gitu ya. Colchicine, etinyl estradiol gitu ya. Jadi kita harus infokan nih ke pasien bahwa harus dihindari penggunaan obat bersamaan dengan minum ataupun makan jeruk bali merah. Nah ini ya karena interaksinya itu sangat berbahaya ya. Jadi ini interaksinya ini sangat berbahaya, yang ini serious adverse event. Ya jadi ini bukan yang main-main, tadi sudah saya jelaskan. Terus ada pontus itu bisa menyebabkan kematian jantung mendadak gitu ya, complete heart block gitu, rhabdomyolysis, nefrotoksisitas, myelotoksisitas, venous thrombosis. Ini merupakan kejadian yang sangat serius gitu dan ini perlu kewaspadaan dan juga edukasi gitu ya, bahwa pasien tidak boleh meminum obat-obat yang ini ya, terutama ya tadi ada juga sudah saya jelaskan bersamaan dengan minum jus jeruk bersama dengan jeruk bali merah. Nah, dari sini bisa kita simpulkan ya bahwa jeruk bali merah itu dari segi warna enak banget ya pasti untuk dimakan. Tapi meskipun merupakan buah alami yang kayak vitamin, ternyata bisa menimbulkan interaksi obat yang berdampak klinis merugikan. Karena itu alangkah baiknya jika Anda atau mengkonsultasikan pada dokter atau apoteker terlebih dahulu mengenai potensi interaksi obat secara lengkap. Nah, jika Anda ini merupakan seorang apoteker atau tenaga teknis farmasian atau orang yang bergelut dalam bidang farmasi, maka penting sekali Anda untuk mengedukasi pasien ya, terutama yang akan mendapatkan obat-obat yang sudah ada di dalam tabel yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, di situ kita jelaskan bahwa pasien dilarang gitu ya, dilarang untuk meminum obat bersamaan dengan jeruk bali merah gitu ya. Dengan demikian kita harapkan bahwa penggunaan obat akan menjadi lebih aman dan efektif karena adanya interaksi obat yang dapat dicegah. Demikian penjelasan yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.